Untuk berbincang pagi hari ini kami sudah terhubung dengan Mas Leonardo Lijuardi, Equity Research Analyst dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Leo. Iya, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung di Market Mas. Semoga sehat selalu Mas Leo. Ya, thank you. Baik, kalau kita lihat perdagangan dari IHSG yang kemarin melemah hampir 2%, banyak beberapa sentimen yang kebetulan mewarnai ataupun memperberat pergerakan IHSG. Di antaranya adalah sentimen penurunan dari tingkat suku bunga, apakah kemudian itu dari Indonesia ataupun dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada kemungkinan terlibatnya Amerika Serikat dalam konflik antara Israel dan juga Iran begitu. Sejauh mana hal tersebut kemudian menjadi sebuah concern yang utamalah di perdagangan kemarin dan sejauh mana ini akhirnya akan menjadi sebuah sentimen yang berlanjut dan pelemahan akan berlanjut juga Mas Leo. Oke, pertama kalau kita lihat mungkin rasanya saya lihat rally IHSG mungkin dalam 3 hingga 6 bulan terakhir ini saya rasa juga didukung dengan rally beberapa saham konglomerasi dan saya rasa memang adanya inflow kembali ke market Indonesia seperti itu. Dan kalau kita lihat mungkin secara teknikal itu memang saat itu kemarin IHSG itu tidak bisa melewati area 7.100 hingga 7.300. Jadi selalu konsolidasi di sana. Alhasil ketika kemarin itu sentimennya sangat tepat sekali katalis negatifnya ketika bahwa Trump mengumumkan bahwa ada indikasi untuk Amerika Serikat kemungkinan akan membantu Israel untuk menyerang Iran, seperti itu saya rasa memang itu menjadi shock ya ke market. Dan kalau kita lihat tidak hanya di Indonesia saja seperti itu, regional-regional lain seperti Asia, Eropa juga mengalami hal yang sama seperti itu. Dan kalau kita lihat di sesi 2 memang ya banyak penurunan di saham-saham big caps ya. Tadi sudah disebutkan pagi seperti Big for kelompok bank di buku 4 ya seperti itu KBMI 4 ya kita lihat ada BCA, BNI, BRI Mandiri koreksi dan kemudian juga namun hal yang menarik kalau kita lihat memang saham-saham energi khususnya oil mother of commodity itu yang kemudian mengalami reversal ketika Trump mengumumkan adanya indikasi bahwa adanya kemungkinan Amerika Serikat akan turut serta membantu Israel seperti itu Mas. Baik, artinya ini kalau dilihat pelemahan IHSG hampir 2% di beberapa sektor terjadi pelemahan begitu saatnya masuk atau wait and see terlebih dahulu Mas Leo? Oke, saya bilang ini rasanya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu ya. Mhm. Seperti itu dikarenakan memang kalau kita lihat itu secara teknikal ya, mungkin lebih terlihat itu ada pattern double top ya, seperti itu saya rasa. Namun memang untuk supportnya mungkin saya rasa mungkin kita bisa lihat ya, apakah 6.900 ini tertembus. Jika tidak, kemungkinan ada uji ke area sekitar mungkin 6.700 seperti Oke. itu. Jadi menurut saya wait and see terlebih dahulu kecuali untuk beberapa saham komoditas seperti itu. Oke, untuk saham komunitas, saham berbasis energi direkomendasikan ya, menurut Anda? Yes. Oke, karena possibility terkait dengan meningkatnya ataupun terbangnya harga minyak pasca ada gesture bahwa Amerika Serikat akan mendukung Israel di konflik dengan Iran, begitu ya? Yes, Oke, betul kalau sekali. kalau kita lihat berapa level wajar IHSG, Mas Leo, walaupun Anda tadi menyampaikan bahwa ada possibility IHSG akan tembus ke level 6.700-an begitu. Sekedar kemudian Iya, memberikan insight kepada investor bahwa apa yang kemudian mereka harus lakukan mengingat pergerakan dari level IHSG sendiri masih disampaikan atau diprediksi akan terus terjadi pelemahan. oke. Jadi memang kalau saya rasa memang sebaiknya lebih baik wait and see terlebih dahulu ya. Seraya memang kalau posisi seperti ini memang ini kan benar-benar tiba-tiba ya seperti itu. Oleh karena itu mungkin menurut saya jika ada portofolionya yang mungkin sudah mulai terkena trailing stop ya seperti itu ataupun mulai gainnya mulai terkoreksi lebih baik di taking profit untuk ready forecast terlebih dahulu ya seperti Mhm. itu karena kita memang yang namanya perang itu situasinya tidak bisa Ya, diprediksi ya seperti itu yang saya baik. rasakan. Level wajar IHSG menurut Anda di level berapa? Oke, mungkin untuk saat ini jika hari ini mungkin saya rasa ada potensi untuk uji IHSG ke area 6.800 ya. Mhm. Seperti itu mungkin lebih ke bearish seperti itu. Dan Baik. memang saat ini juga seperti itu ya kalau yang saya rasakan. Baik,
Apa yang terjadi di luar, apa yang kemudian membuat berbagai pihak begitu melihat atau memiliki concern mengenai konflik dari Israel dan juga Iran begitu, membuat kita kemudian melihat sebetulnya secara fundamental ekonomi Indonesia seperti apa sih untuk bisa quote unquote bersiap-siap menghadapi ekses negatif dari konflik Timur Tengah, Mas Leo? Oke, saya rasa juga saat ini yang kita lihat dari Bank Indonesia ya, khususnya kemarin itu juga saya rasa memang yang menjadi concern dari saya rasa pelaku bisnis baik dan lain sebagainya itu adalah naiknya basis komoditas minyak seperti itu, dan oleh karena itu saya rasa memang sebenarnya yang menjadi concern dari Indonesia sendiri kan kalau saya lihat dari domestik makro itu kan sebenarnya ada di pelemahan ya, seperti itu pelemahan purchasing power dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya rasakan. Memang saya rasa memang kalau dari domestik memang belum ada tekanan dari global memang belum terlihat ya Mas, karena kita tidak tahu perangnya sampai kapan seperti itu. Oke, saham energi menurut Anda siap untuk terbang kalau kemudian kita lihat sejauh ini ada pergerakan, apakah masih bisa masuk walaupun sudah ada pergerakan harga naik, atau secara potensi penguatan akan melanjutkan penguatannya dan untuk kemudian mendapatkan gambaran salah satu sektor berbasis energi, mana yang kayaknya secara target price itu akan menarik ke depan Mas Leo? Oke, jadi kalau kita lihat ketika kita bicara oil pertama kali di Indonesia investor langsung terfokus pada saham Medco ya. Seperti itu, Medco, MEDC seperti itu. Dan saya rasa jujur aja, kalau mungkin kalau secara upside memang ini sangat berkorelasi sekali ya, cukup berkorelasi dengan minyak dan gas seperti itu untuk Medco. Dan Mhm. namun yang cukup menarik ketika seminggu ini perang yang cukup rally-nya luar biasa signifikan itu adalah energi seperti itu, saham migas dari grup Bakri, di mana kalau saya rasa mungkin untuk opportunity scalp itu masih bisa ya seperti itu, mungkin untuk scalping saja seperti itu Medco, dan saya rasa itu energi. Namun ada satu underrated commodity menarik ya menurut saya yang bisa terrefleksikan dengan adanya perang ini, yaitu ada kenaikan amonia, di mana kalau Hmm. kita ketahui Iran itu mungkin merupakan salah satu top 3 produser amonia ya di kawasan Timur Tengah seperti itu. Dan kalau kita lihat kemarin sebenarnya mereka itu ketika Israel menyerang Iran itu ada kira-kira 7 pabrik urea dan amonia yang ditutup. Kalau kita lihat seperti itu, dan oleh karena itu mungkin bisa ada supply shock. Nah, ini yang kita tidak tahu bahwa ESA, Hmm. dan kemudian saya lihat itu cukup laggard dan itu juga baru naik 2 hari ini. Begitu yang saya lihat, Mas. Baik, oke. Jadi beberapa saham-saham berbasis energi dan juga amonia ataupun produsen pupuk yang memang menarik begitu ya, bisa dicermati oleh pelaku pasar di tengah apa yang kemudian terjadi Timur Tengah. Baik, lalu apa saja saham-saham pilihan dari Anda di pagi hari ini, Mas Leo? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.